kadangan kita malam ini tentang sabda. Apa itu sabda? Arti kata sabda adalah kata atau kata-kata atau perkataan. Arti maksud daripada sabda adalah kata atau kata-kata atau perkataan yang sebelum dikatakan itu sudah dipikir dengan baik, sudah dibatin dengan jeli. Dikarenakan arti maksud daripada sabda adalah kata atau kata-kata atau perkataan, berarti semua pembicaraan manusia yang masih hidup di dunia ini adalah sabda. Artinya setiap manusia yang masih hidup di dunia ini adalah mengandung sabda atau ada sabda di mulutnya. Kalau arti maksud daripada bersabda berarti berkata-kata. Kalau arti maksud daripada menyabda berarti menyatakan kata-kata tersebut. Jadi ada 3 tahapan di dalamnya, yaitu sabda, bersabda, dan menyabda. Sabda berarti belum terucap, belum menjadi suara melalui lisan. Sabda berarti masih dalam pencernaan pemikiran, masih dalam pencernaan batin, belum terucap. Kalau sudah terucap, berubah menjadi bersabda. Kalau menyatakan atau membuktikan apa yang dikatakan itu disebut menyabda. Nah, sesungguhnya antara sabda, bersabda, dan menyabda ini adalah ada di setiap diri manusia hidup. Sebab itu orang bijak mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Maka berhati-hatilah dengan kata-kata kita, karena sesungguhnya kata-kata kita adalah sabda. Namun mayoritas pada umumnya manusia hidup berkata-kata itu bukan atas kehendaknya sendiri. Jadi terlalu banyak perkataan-perkataan kita itu sesungguhnya bukan kehendak kita, melainkan refleks semata. Karena apa? Karena perkataan yang sesungguhnya itu adalah kata-kata yang direnungkan terlebih dahulu, kata-kata yang sudah dipikirkan terlebih dahulu. Kalau tidak melalui pemikiran-pemikiran, kalau tidak melalui perenungan-perenungan, sesungguhnya itu bukan kata-kata. Dan itu bukan kehendak kita, melainkan hanya sebatas refleks semata. Lah, kata-kata model seperti ini tidak akan ada manfaatnya, tidak akan ada gunanya. Bahkan baik sekalipun yang dikatakan, seperti menasehati anak, menasehati teman, dan lain sebagainya.
jika tidak melalui pemikiran-pemikiran yang seksama atau pemikiran-pemikiran yang jeli atau perenungan-perenungan yang seksama, berteriak sekencang apapun, bisa dikatakan tong kosong. Tidak ada faedahnya sama sekali. Lah khusus untuk putra, sabda atau kata ini sudah dilungguhkan oleh Romo dalam bait kekudangan kedua. Setelah wujud tubuh seorang putra dilungguhkan atau ditegaskan sebagai kitab suci sejati ada makna, juga kata-kata atau suaranya seorang putra dilungguhkan, sabdanya menjadi wulangreh sejati. Di dalam pergaulan atau bermasyarakat, seorang putra kekudangane Romo itu butuh sabda ini. Karena jika sampai dia berkata-kata atau bersabda-sabda, tidak ada buktinya, tidak lebih dari tong kosong yang berbunyi nyaring tadi. Artinya apapun yang dia katakan, sekalipun itu tentang wahyu pancagaib, sesungguhnya itu bukan kehendaknya, melainkan refleks semata dikarenakan ditanya. Terlebih lagi ketika menghadapi sesuatu, tidak akan ada wujudnya, tidak akan ada buktinya, tidak akan ada penyelesaiannya jika kata-katanya tidak melalui kesadaran. Karena apapun yang dikatakan sudah pasti terlepas dari kesadarannya. Itulah arti maksud daripada sabda atau bersabda dan menyabda. Terkait informasi dari saya tentang menyelesaikan masalah, tentang menyembuhkan penyakit, apapun itu masalahnya, apapun itu penyakitnya. Nah, ini terkait erat dengan yang namanya menyabda. Sedangkan menyabda, kalau belum mengerti dan memahami hakikat daripada bersabda, ya tidak akan ada buktinya. Tidak akan ada kenyataannya. Sedangkan bersabda, kalau belum mengerti dan memahami arti maksud daripada sabda, ya tong kosong berbunyi nyaring. Jadi ilmu pengertian, ilmu pemahaman terkait sabda, bersabda, dan menyabda ini teramat sangat penting, khususnya untuk seorang putra kekudangane Romo yang sudah selesai manekung atau yang sudah selesai gembleng. Karena ketika seorang putra kekudangane Romo yang sudah selesai manekung atau gembleng berkeluarga, bergaul, bermasyarakat, kedudukan sabda, bersabda, dan menyabda ini amat sangat penting perannya. Karena apa? Karena seorang putra kekudangane Romo wujudnya adalah kitab suci sejati ada makna. Ucapannya adalah wulangreh sejati, tingkah lakunya adalah berbudi bawa laksono. Jika belum mengerti, belum memahami
apalagi belum menyadari arti maksud kedudukan sabda, bersabda dan menyabda, sudah pasti tidak berbeda dengan orang awam. Jadi kita harus merubah gaya bicara kita. Kita harus merubah kebiasaan-kebiasaan bicara kita. Dengan cara atau teknik, sebelum berbicara, maka kata-kata yang akan dibicarakan, renungilah terlebih dahulu dengan dalam atau dengan baik. Karena jika apa yang kita katakan itu tidak ada buktinya, tidak terbukti dan tidak bisa dibuktikan, sudah pasti orang yang mendengarkan tidak akan percaya. Selain itu, jika apa yang kita katakan, jika apa yang kita ucapkan ini tidak berhakikat sabda, tidak berhakikat bersabda, dan tidak berhakikat menyabda, maka tidak sinkron dengan wahyu panca gaib kita, tidak sinkron dengan wahyu pancalaku kita. Karena wahyu panca gaib kita adalah sabda Tuhan. Wahyu pancalaku kita sabda Tuhan. Kalau perkataan-perkataan kita terlepas dari yang disebut sabda, bersabda dan menyabda, berarti kita sudah ingkar dari sabda Tuhan tersebut. Ditambah lagi dengan penegasan bahwa wujud kita adalah kitab suci sejati, ada makna. Ucapan kita adalah wulangres sejati, dan tingkah laku kita adalah berbudi bawa laksono. Jika sampai pengucapan kita tidak mengandung sabda, tidak mengandung bersabda, tidak mengandung menyabda, sudah pasti itu ada perhitungannya. Kesalahan-kesalahan kita yang dalam bahasa awamnya disebut dosa-dosa kita, itu terbanyak berasal dari mulut kita. Karena lebih sering mulut kita itu berucap bukan atas kehendak kita. Artinya tidak melalui perenungan yang mendalam. Sabda, bersabda atau menyabda, ini kaitannya sangat amat erat dengan yang disebut kesadaran. Karena berkendaraan dengan kesadaran inilah sesungguhnya sabda, bersabda dan menyabda itu pergi. Jika di antara kita ada yang bertanya tentang menyelesaikan masalah, tentang menciptakan sesuatu, menciptakan uang katakanlah seperti yang pernah saya tampilkan dalam video, kesadaran apakah yang saya gunakan pada saat itu? Tak lain dan tak bukan adalah kesadaran sabda yang kemudian saya sabdakan.
Artinya, kehendak saya pada saat itu saya olah terlebih dahulu. Saya masak terlebih dahulu, saya godok terlebih dahulu dengan kesadaran saya. Setelah keinginan, kehendak atau kemauan saya benar-benar matang, baru saya bersabda dan menyabdakannya. Lalu pertanyaan berikutnya, kesadaran sabda, kesadaran bersabda, kesadaran menyabda itu kesadaran yang seperti apa? Ini agak rumit diungkap. Kecuali jika seorang putra kekudangan Romo itu mendapat amanah untuk membantu asmo sejatinya. Seorang kadang lungguh kepada diri pribadinya. Lah untuk para kadang yang ada di sini atau yang ada di luar sana yang mendapat amanah untuk membantu nglungguhake asmo sejatinya kadang lain, maka berhati-hatilah. Banyaklah belajar di situ. Karena proses awal hingga akhir itu adalah prosesnya sabda, bersabda dan menyabda. Lah, kesadaran seperti itulah yang saya gunakan ketika saya memberikan kesaksian melalui video, entah itu matek aji atau menciptakan uang spontanitas. Lah, kesadaran itulah yang saya gunakan. Coba pelajari proses nglungguhake asmo dari awal sampai akhir. Apapun dan bagaimanapun kejadian, proses nglungguhake asmo sudah pasti tidak ada satupun yang lepas dari perenungan panjenengan sendiri sebelum melakukan proses nglungguhake asmo. Artinya sebelum action nglungguhake asmo pasti sudah terjadi terlebih dahulu perenungan-perenungan di dalam diri panjenengan. Dan perenungan-perenungan itulah yang merubah kata-kata yang keluar dari mulut panjenengan menjadi bersabda. Dikarenakan sabda yang keluar dari mulut itu menjadi bersabda, maka kejadiannya menjadi menyabda, menjadi kenyataan. Kenyataannya apa? Kenyataannya mau blekak-blekuk model apapun ketika proses nglungguhake asmo, dan setelah selesai asmonya dilungguhkan, yang asmo sejatinya dilungguhkan mendapatkan klik. Mendapatkan rasa. Mendapatkan respon dari asmo sejatinya sendiri. Walaupun kata-katanya mungkin suaranya kecil, tidak lantang, atau kata-katanya tersendat-sendat, tidak lancar, atau mungkin kata-katanya tidak lengkap. Namun setelah
proses nglungguhake asma itu selesai, yang dilungguhkan asma sejatinya mendapat respon dari asma sejatinya, mendapat rasa dari asma sejatinya. Artinya sabda yang disabdakan berhasil. Kata-kata yang dikatakan menjadi kenyataan. Arti maksudnya, kata-kata yang dikatakan menjadi kenyataan. Kenyataannya apa? Kenyataannya yang dilungguhkan asma sejatinya mendapat respon. Itu kenyataannya. Mendapat rasa, mendapat tenang, mendapat pergerakan. Itu kenyataannya. Lah, kesadaran itulah yang seharusnya digunakan ketika menyabda. Jika bukan kesadaran itu yang digunakan ketika menyabda, ya tidak ada kenyataannya. Tidak ada kenyataannya. Sekalipun ada kenyataannya jarak beberapa hari kemudian. Tidak spontanitas di saat menyabda. Seperti ketika proses nglungguhake asma sejati. Proses nglungguhake asma sejati, kenyataannya kan spontanitas. Artinya seketika itu. Tidak nunggu beberapa jam kemudian atau beberapa hari kemudian. Nah, untuk yang belum mendapatkan amanah membantu nglungguhake asma sejatinya kadang lain, ini perlu ekstra. Dalam artian kesadarannya perlu kontinu. Kesadarannya perlu universal. Dan berhati-hati ketika berbicara. Karena dengan kehati-hatian kita di saat berbicara, secara otomatis akan terjadi proses tersebut. Proses yang saya maksud itu otomatis terjadi di dalam diri kita. Simpel katanya, sabda adalah kata-kata yang berhasil direnungkan. Simpel kata, sabda adalah kata-kata yang berhasil direnungkan. Sedangkan bersabda adalah keberhasilan mengucapkan kata-kata yang sudah direnungkan tadi. Dikarenakan kata-kata sebelum dikatakan sudah direnungkan terlebih dahulu, efeknya, resikonya, maksudnya seperti itu. Kalau saya berkata-kata seperti ini, apa nanti yang akan terjadi? Apakah kata-kata saya ini tidak menyakiti orang lain, tidak menyinggung orang lain, atau tidak mempermalukan orang lain? Maksudnya direnungkan itu seperti itu. Kalau ada resiko, apakah ada resiko negatifnya, apakah ada resiko positifnya? Maksudnya direnungkan itu seperti itu. Nah, kalau sudah mendapatkan kesimpulan dari risiko dari apa yang akan kita katakan, dan kita siap menerima risiko itu, maka katakanlah, suarakanlah maksudnya. Tapi jika kita tidak siap, semisal contoh, kalau saya berkata seperti ini sudah pasti akan menyakiti hati seseorang. Namun demi kebaikan seseorang itu saya siap menerimanya. Katakanlah seperti itu. Nah, boleh dikatakan. Dan sudah pasti apa yang dikatakan itu terjadi spontanitas.
Tentang menyabda, ini ada banyak saya tulis di dalam buku yang selalu saya hadiahkan kepada siapapun yang berhasil menyelesaikan manekung atau gembleng. Suatu saat kalau panjenengan sudah selesai, panjenengan akan mendapatkan buku itu. Maka pelajari. Tentang penyabdaan-penyabdaan yang saya tulis di dalam buku tersebut. Dan ketika panjenengan menyabda, maka sikon yang dibutuhkan adalah sikon seperti barusan yang saya informasikan. Dan sesungguhnya ini bukan hanya milik seorang putra Kekudangane Rama. Semua manusia yang masih hidup di dunia ini, di dalam dirinya mengandung sabda, bersabda, dan menyabda. Sedangkan perbedaan antara sabda, bersabda, dan menyabda, kalau bersabda itu belum terucap, masih di dalam perenungan diri. Sedangkan bersabda itu sudah terucap, sudah keluar dari mulut, sudah menjadi suara, sudah menjadi kata-kata melalui lesan. Sedangkan menyabda itu adalah kliknya daripada apa yang dikatakan. Ketiga-tiganya tidak bisa lepas dari yang disebut kesadaran. Artinya, untuk yang belum mendapat amanah membantu nglungguhake asma sejatinya kadang lain, untuk menguasainya dibutuhkan atau diperlukan kesadaran kontinu. Kesadaran kontinu yang universal. Monggo. Lenggah berkurien. Bisa dipahami ya? Jadi untuk panjenengan yang sudah mendapatkan amanah membantu nglungguhake asma sejatinya kadang lain, maka pelajari dengan baik ketika panjenengan sedang melakukan proses nglungguhake asma sejati. Karena di dalamnya ada sabda, ada bersabda, dan ada menyabda. Sedangkan untuk putra Kekudangane Rama yang belum mendapatkan amanah membantu nglungguhake asma sejatinya kadang lain, maka pelajari pelajaran tentang nglungguhake asma sejati. Di dalam buku yang saya ketalkan itu ada tata cara nglungguhake asma sejatinya kadang lain. Pelajari di situ dan mau tidak mau untuk menguasainya maka harus melakukan praktek membantu nglungguhake asma sejatinya kadang lain. Jangan takut salah. Karena dengan salah kita akan mengetahui yang tepat. Beberapa hari yang lalu
saya pernah memberikan informasi bahwa sesungguhnya laku suci menuju abadi adalah pembelajaran menjadi guru. Karena pelajaran maksimalnya seorang putra kekudangane Rama adalah menjadi seorang guru. Guru yang bisa membimbing dirinya sendiri, guru yang bisa membimbing orang lain. Ini mau tidak mau. Jangan takut salah. Karena apa? Karena proses nglungguhake asma sejati itu bukan kita yang melakukan, melainkan Maha Suci itu sendiri. Kita hanya dijadikan sebagai alat. Saya ulang, untuk menguasai hakikat sabda, bersabda, dan menyabda, kesimpulannya seorang putra kekudangane Rama harus menjadi guru. Untuk bisa menguasai sabda, bersabda, dan menyabda, seorang putra kekudangane Rama harus menjadi guru. Guru yang bisa membimbing dirinya sendiri, guru yang bisa membimbing orang lain. Dikarenakan wujud seorang putra kekudangane Rama adalah kitab suci sejati ada makna. Ucapan seorang putra kekudangane Rama adalah wulangreh sejati. Sedangkan tingkah laku seorang putra kekudangane Rama adalah berbudi bawa laksana. Bukankah yang melakukan itu hanyalah seorang guru? Artinya mau tidak mau seluruh putra kekudangane Rama harus siap menjadi guru. Maka segeralah belajar menjadi guru yang bisa membimbing dirinya sendiri dan bisa membimbing orang lain. Hanya dengan begitu, seorang putra kekudangane Rama bisa menguasai dimensi atau ranah daripada sabda, bersabda, dan menyabda. Sedangkan untuk putra kekudangane Rama yang mendapatkan amanah membantu nglungguhake asma sejatinya kadang lain, maka pelajari dengan seksama proses nglungguhake asma dari awal sampai akhir. Karena apapun yang panjenengan lakukan itu bukan kelakuan panjenengan, melainkan kelakuan Rama itu sendiri. Rugi besar kalau panjenengan tidak mempelajarinya dengan seksama. Nah, sesungguhnya ini 3 in 1, bisa dikatakan seperti itu. Atau Tritunggal. Antara sabda, bersabda, dan menyabda itu tidak bisa dipisahkan. Kendaraannya harus kesadaran. Jika kendaraan sabda, kalau kendaraan bersabda, jikalau kendaraan menyabda bukan kesadaran, maka mencelakai diri sendiri dan mencelakai orang lain. Karena apa? Karena sama halnya, tidak berbeda dengan kutukan. Sama sekali tidak berbeda dengan kutukan. Jika sabda, bersabda, menyabda ini tidak berkendaraan kesadaran, maka dia berubah menjadi kutukan. Yang namanya kutukan, kedua belah pihak mendapatkan. Sebab karena itu, orang bijak mengatakan mulutmu adalah harimaumu.
Dan mayoritas pada umumnya manusia hidup di dunia ini, kecelakaannya, kegagalannya, dosanya, kesalahannya terbanyak akibat dari mulutnya sendiri. Maka jagalah mulut kita masing-masing. Renungkan terlebih dahulu dengan seksama, dengan baik, dengan dalam apa yang hendak kita katakan. Beberapa hari yang lalu, saya juga memberikan informasi. Bahkan informasi tersebut saya jadikan sebagai konten video di Putra Romo Channel. Bahwasanya mari kita bersama-sama mengenal setiap kehendak-kehendak kita. Mengenal setiap keinginan-keinginan dan kemauan-kemauan kita. Maksudnya apa? Lah, maksudnya adalah yang malam ini saya informasikan. Di era milenium ini, semakin banyak orang-orang cerdas, maka semakin dibutuhkan kenyataan dari apa yang kita katakan. Maka pelajari dengan baik, lalu buktikan sendiri bahwa apa yang kita katakan, kita ucapkan itu tidak bohong. Di sisi lain, hanya dengan menguasai 3 ranah atau 3 dimensi, sabda, bersabda, dan menyabda, maka wahyu pancagaib bisa digunakan untuk apa saja, kecuali berbuat luput atau tidak tepat. Tidak tepat yang dimaksud, apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan ini tidak sama dengan yang direnungkan. Luput yang dimaksud adalah apa ucapan yang kita katakan atau kata-kata yang kita ucapkan ini tidak sama dengan yang direnungkan. Itu yang dimaksud luput. Lah, selanjutnya, sabda, bersabda, menyabda. Kedudukannya di mana? Tak lain dan tak bukan, kedudukan 3 ranah atau 3 dimensi sabda, bersabda, dan menyabda adalah Baitul Ma'mur atau otak atau pikiran kita. Sedangkan bersabda, kedudukannya ada di Baitul Muharram atau hati atau batin kita. Sedangkan menyabda, kedudukannya ada di Baitul Muqaddas atau Maqdis atau kelamin atau syahwat kita. Sesungguhnya di dalam bacaan kunci ini pun hampir setiap kita membaca bacaan kunci terucap, yaitu sir, dat, sifat. Sir adalah sabda, dat adalah bersabda, sedangkan sifat adalah menyabda. Jika menyabda tidak didasari dengan bersabda, sedangkan bersabda tidak diawali dengan sabda, maka sifat ini menjadi sifat bohong. Tidak ada kenyataannya.
Namun sayang, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan, dan ilmu pengertian tentang penguasaan sabda bersabda dan menyabda ini tidak bisa ditempuh selain dengan wahyu panca gaib yang dipraktekkan dengan wahyu pancalaku. Dikarenakan sabda bersabda dan menyabda ini haknya wahyu panca gaib, haknya sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri. Jadi penguasaannya tidak bisa ditempuh dengan cara lain atau teknik lain selain dengan menggunakan wahyu pancalaku yang dipraktekkan dengan wahyu panca gaib yang dipraktekkan dengan wahyu pancalaku. Walaupun sesungguhnya ini adalah milik seluruh manusia yang masih hidup di dunia. Kalau saja pengertian, pemahaman, dan pengetahuan tentang ranah atau dimensi sabda, bersabda, dan menyabda ini bisa ditempuh dengan cara lain atau teknik lain selain wahyu panca gaib yang dipraktekkan menggunakan wahyu pancalaku sudah tentu dari zaman dulu sudah banyak yang bisa. Artinya tidak ada orang yang menderita karena miskin, menderita karena masalah, menderita karena hutang, menderita karena bla 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 lainnya. Karena apa? Karena apa yang dikatakan selalu terwujud dengan nyata. Penguasaan inilah yang dimiliki oleh para leluhur kita di zaman dahulu. Sehingganya jangankan orang yang sedang sakit, orang yang sudah meninggal alias mati, hanya dengan disentuh bisa hidup kembali. Dengan ini panjenengan bisa mengetahui kemana arahnya, bukan? Seperti apa kehebatannya seorang manusia yang masih hidup jika menguasai sabda, bersabda, dan menyabda. Jangankan uang, harta benda, atau masalah. Wujud atau tubuh yang sudah ditinggal hidupnya alias mati bisa dimanunggalkan kembali sehingganya bisa hidup kembali. Maka setelah mendengarkan informasi dari saya tanpa tedeng aling-aling tentang identitas jati diri pribadi kita sebagai manusia hidup di dunia ini. Siapa aku? Dari mana aku? Untuk apa aku? Dan hendak kemana aku? Maka segeralah kuasai sabda, bersabda, dan menyabda di dalam diri panjenengan masing-masing. Karena dengan tiga hal itulah kita bisa berbalik menggerak dan menggerikkan sedulur papat kalimo pancer kita. Sehingganya sedulur papat kalimo pancer kita bergerak dan bergerik sesuai kehendak kita. Bukan kita yang sesuai kehendak mereka berlima. Selama gerak-gerik kita sesuai dengan kehendak mereka berlima, itu masih putra Rama. Selama gerak dan gerik kita masih sesuai dengan kehendak wahyu panca gaib atau kehendaknya sedulur papat kalimo pancer, itu masih putra Rama.
Namun jika gerak-gerik wahyu pancagaib atau gerak-gerik sedulur papat kalimo pancer kita sudah sesuai dengan kehendak kita, itulah yang disebut Rama Putra. Artinya sudah pasti dia bisa mijilake Rama. Dan ketika Rama itu dimijilake, tidak ada satupun yang mustahil. Jadi sesungguhnya apa yang sudah saya informasikan ini teramat sangat sederhana. Dan setiap putra kekudangane Rama bisa. Apalagi dia sudah berhasil menyelesaikan laku murni menuju sucinya. Di dalam laku suci menuju abadi. Dia sesungguhnya sudah bisa. Namun dikarenakan ketika dia menyabda dalam sikon orang awam, tidak ada buktinya. Tidak ada kenyataannya. Sebab menyabda harus dalam sikon manunggal jati. Manunggal jati adalah satu kesatuan antara sabda, bersabda, dan menyabda. Jika ketiganya ini manunggal, berarti antara wujud kita dengan wahyu pancagaib yang menjadi isi wujud kita itu lengket, tidak bisa dipisahkan. Bukan cuma manunggal, tapi lengket. Seperti di lem Alteco. Maka segeralah pelajari bagi panjenengan yang sudah mendapatkan amanah membantu nglungguhake asma sejatinya kadang lain terkait praktek nglungguhake asma sejati dari awal sampai akhir. Sedangkan untuk panjenengan yang belum atau tidak mendapatkan amanah untuk membantu nglungguhake asma sejatinya kadang lain, maka mau tidak mau panjenengan harus segera belajar menjadi seorang guru. Guru yang bisa membimbing dirinya sendiri, guru yang bisa membimbing orang lain. Artinya pelajaran praktek nglungguhake asma yang tertulis di dalam buku yang saya bekalkan harus segera panjenengan pelajari. Karena itu terkait dengan yang sedang saya informasikan dalam kesempatan kali ini tentang sabda, bersabda, dan menyabda. Jawaban untuk para kadang yang mendapatkan amanah membantu nglungguhake asma sejatinya kadang lain adalah pelajari sikon selama panjenengan sedang berproses nglungguhake asma sejati. Karena kesadaran seperti itulah yang digunakan ketika menyabda. Secara politik, baik itu politik adat, politik tradisi, atau politik keyakinan, sabda, bersabda, dan menyabda itu diidentikan, angel teman lambe, diidentikan dengan para raja atau para pemimpin atau nabi-nabi atau dewa-dewa. Jadi zaman dulu sabda, bersabda, dan menyabda ini hanya diarahkan
bagi mereka-mereka yang berpangkat seperti raja atau ratu, atau nabi, atau dewa. Jadi rakyat bawahan dianggap tidak punya sabda, punyanya kata-kata, bukan sabda. Jadi apapun yang keluar dari mulut seorang raja, seorang ratu, seorang dewa, itu disebut sabda. Kalau apapun kata-kata yang keluar dari rakyat jelata itu disebutnya ngedebus. Ini tidak adil. Setelah saya pelajari, ini tidak adil. Tidak ada bedanya. Antara rakyat dengan raja itu nggak ada bedanya. Antara rakyat dengan nabi, dengan dewa itu nggak ada bedanya. Sama-sama manusia. Artinya sama-sama memiliki sabda. Hanya saja perbedaannya, kalau raja-raja atau dewa-dewi itu sudah mempelajari dengan baik tentang sabda, bersabda, dan menyabda. Nah, kalau rakyat kan belum. Bisanya belum karena tidak diberitahu pembelajarannya. Kalau diberitahu pembelajarannya sudah tentu bisa kan. Perkaranya itu perkara tahu pelajarannya dengan belum tahu pelajarannya. Itu saja. Kalau soal hak sabda, bersabda, dan menyabda, sama-sama mempunyai hak. Karena kita sama-sama manusia hidup. Dan Tuhan, Maha Suci Tuhan tidak pernah mempermasalahkan itu. Yang dipermasalahkan oleh Maha Suci Tuhan itu adalah akhlak. Bukan kedudukan, bukan jabatan kita. Bahkan bukan ilmu kita. Setelah mendengar informasi dari saya malam ini, maka mari kita bersama-sama memulai angon ucapan kita masing-masing. Paham angon? Mari kita mengembala ya. Mari kita sama-sama belajar mengembala ucapan-ucapan kita atau angon ucapan-ucapan kita. Agar supaya apapun ucapan kita itu ada kenyataannya. Ada buktinya. Dan apapun yang kita ucapkan menjadi penyelesaian, menjadi penyempurnaan. Ini pun terkait di dalam pembelajaran tentang bacaan-bacaan yang ada di dalam Wahyu Pancagaib. Kenapa seorang putra diingatkan oleh Romo ketika membaca bacaan kunci harus menggunakan rasa? Dengan membaca bacaan kunci menggunakan rasa, membaca bacaan paweling menggunakan rasa, membaca bacaan mijil menggunakan rasa, menyebut asmo sejatinya menggunakan rasa, membaca bacaan singkir menggunakan rasa, di luar kehendaknya terjadi sebuah perenungan. Secara otomatis di luar kehendaknya, di luar sengaja gitu. Tidak disengaja terjadi proses perenungan dari bacaan-bacaan yang dibacanya. Sehingganya bacaan kuncinya, bacaan pawelingnya, penyebutan asmo sejatinya, bacaan mijilnya, bacaan singkirnya itu mahanani. Bukan sebatas bacaan belaka. Nah, kalau ini teramat sering dilakukan, lambat laun seorang putra itu akan menyadari adanya potensi sabda, adanya potensi bersabda, adanya potensi menyabda di dalam dirinya.
Dan secara otomatis pula penegasan kitab suci sejati ada makna sebagai tubuhnya, Wulangre sejati sebagai kata-katanya atau ucapannya, berbudi bawa laksono sebagai tingkah lakunya, itu otomatis terjadi. Sebab karena itu saya sering memberikan informasi sesungguhnya pelajaran atau pengkajian terkait Wahyu Pancagaib, Wahyu Pancalaku itu sesungguhnya metik. Sesungguhnya metik. Karena apa? Karena hanya dengan mempraktekkan Wahyu Pancagaib, menggunakan Wahyu Pancalaku, dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Maha Suci Tuhan, semuanya akan terangkai dengan sendirinya. Semuanya akan terangkai dengan sendirinya. Dikarenakan mayoritas yang mengkaji Wahyu Pancagaib, Wahyu Pancalaku itu adalah orang-orang setua panjenengan. Maka saya memberanikan diri untuk memperkenalkan sistem-sistem metik tersebut. Karena jika panjenengan hanya mengandalkan otomatisnya di usia panjenengan yang saat ini terlalu lama. Terlalu lama. Nah, sebab karena itulah informasi ini saya informasikan. Sehingganya panjenengan bisa menjalankan dimulai sekarang juga. Sebelum panjenengan menguasai seluruhnya. Bisa paham nggih? Nah, kalau semua ucapan yang panjenengan katakan melalui lisan panjenengan seperti yang sudah saya uraikan di awal tadi, itulah hakikat daripada yang disebut raja atau ratu atau utusan Maha Suci Tuhan atau gambaran wujud kenyataan Maha Suci Tuhan. Dikarenakan apapun yang keluar dari mulut adalah wulangreh sejati. Kalau apapun yang keluar dari mulut adalah wulangreh sejati, sudah pasti wujudnya kitab suci sejati ada makna. Tingkah lakunya sudah pasti berbudi bawa laksono. Karena jika tidak, maka apapun yang keluar dari mulut kita berubah menjadi kutukan. Bukan sabda, tapi kutukan. Kadangan kita malam ini cukup nggih. Dan kita sambung di kali lain dengan tema yang berbeda atau masakan yang berbeda agar kita tidak bosan, tidak jenuh untuk mencernanya. Namun intinya tetap sama, yaitu tentang Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Terima kasih dan terserahkan kita semua.